Pelaku mutilasi wanita dalam koper di Ngawi tertangkap. Begini tampangnya. Di sini Pak Kabid Lapor, alhamdulillah beliau berkenan hadir di tempat ini dalam rangka rilis kasus yang tentunya tidak ditunggu oleh rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, yang pertama tentunya kami turut berduka cita yang mendalam terkait peristiwa ini. Mari kita sama-sama mendoakan semoga segala dosa almarhumah atas nama Uha ini diampuni dosa-dosanya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian bahwa rekan-rekan sekalian menyemangati kita ya untuk melakukan pengungkapan secepat-cepatnya dengan melakukan publikasi perkembangan penanganan kasus. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa rekan-rekan juga banyak yang pemberitaan terkait kebaikan-kebaikan korban, di mana korban ini semasa hidupnya menurut yang saya berita itu menjadi sosok ibu single parent yang sedang merawat atau mengasuh dua anaknya yang masih kecil yang sedang sekolah di tingkat sekolah dasar. Ini menjadi keprihatinan kami dan juga ini mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan khususnya anak-anaknya tabah untuk menerima. Kemudian juga pada kesempatan ini Pak Dirkrim nanti akan langsung menyampaikan baik itu kronologis peristiwa yang terjadi dari mulai pertama penemuan koper yang berisi potongan tubuh di wilayah Ngawi sampai dengan proses pengungkapan dan penetapan tersangka termasuk konstruksi hukumnya nanti seperti apa nanti akan disampaikan oleh Pak Dirkrim. Kemudian juga yang perlu menjadi catatan kita di sini bahwa pengungkapan secepat-cepatnya ini kurang lebih 3 hari ya, setelah penemuan koper itu Pak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Iman Sugianto langsung memerintahkan Pak Dirkrim, Pak Kabid Lapor, Pak Kabid Dokes ya, untuk membantu membackup ya, bahkan mengambil alih ya, penanganan kasus ini, dibantu oleh beberapa Polres jajaran baik itu Ngawi, Kediri, Tulungagung maupun Blitar. Ini kerja kolaborasi antara Polda Jatim dan jajaran sehingga bisa mengungkap peristiwa ini dalam kurun waktu kurang lebih 3 kali 24 jam. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Dirkrim untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan peristiwa ini. Kepada Pak Dirkrim, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sekalian yang swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, yang saya hormati Bapak Kabid Lapor, yang saya hormati Pak Wadir, Kasubdit Jatadras, para kasat di sini yang hadir dari Kasat Ngawi, Tulungagung dan Kediri. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertama-tama mari kita tundukkan kepala, kita doakan kepada korban, kita doakan yang terbaik, semoga diampuni segala kesalahannya dan diberikan tempat yang termulia di sisinya. Amin. Yang kedua, alhamdulillah wasyukurillah atas perintah Bapak Kapolda Jawa Timur, kami sudah menindaklanjuti dari Direktorat bersama jajaran para kasat
semua terlibat dan Kasubdit Jakartas sebagai leading sektor telah berhasil mengungkap tentang adanya temuan koper berwarna merah. Kemudian kita tidak lanjuti, ternyata yang di dalamnya berisi seorang mayat tanpa identitas dengan kepala yang tidak ada, kemudian kaki sampai dengan batas pangkal paha sebelah kiri tidak ada, dan betis sampai dengan lutut sebelah kanan tidak ada. Alhamdulillah setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan, kemarin sekitar tanggal 26 pukul 24 dan kami berhasil bersama-sama mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan berencana dan mutilasi terhadap korban luka, di mana tersangka ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka dengan inisial RTH atau alias A, bagaimana yang rekan-rekan tulis di beberapa waktu yang lalu. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa kejadian sebenarnya ini sudah direncanakan oleh pelaku jauh hari. Itu mengapa kemudian pelaku ini mengajak bertemu korban di salah satu hotel di wilayah Kediri. Kemudian di sana sekitar tanggal 19 oleh check-in malam, kemudian berdasarkan pengakuan ada percekcokan dan terjadilah korban dicekik oleh yang bersangkutan tersangka sehingga meninggal dunia. Adapun setelah meninggal dunia, pelaku merasa kebingungan dan mulai berpikir untuk membuang dari mayat yang sudah dibunuh. Caranya bagaimana? Yaitu pertama menyiapkan koper. Koper ini diambil di rumah, kemudian juga menyiapkan beberapa barang yang dibutuhkan, antara lain plastik, lakban, termasuk pisau yang dibeli di salah satu tempat. Kemudian sekitar tanggal 20 dini hari itu korban melakukan aksinya, dalam arti melakukan mutilasi. Kenapa dilakukan mutilasi? Karena awalnya korban ini akan dimasukkan secara utuh di dalam koper, tapi karena tidak cukup, kemudian dimutilasi. Diawali mulai dari kepala korban, kemudian diupayakan masuk, tidak cukup lagi, kemudian dimutilasi lagi kaki kanan, ulangi kaki kiri sampai batas paha, diupayakan lagi dimasukkan, ternyata tidak cukup, baru terakhir betis yang dimutilasi. Setelah itu baru yang bersangkutan merencanakan untuk membuang dari beberapa potongan baik itu kepala maupun kaki. Yang pertama kali dibuang itu bagian kaki di daerah Trenggalek, dan kemudian upaya untuk membuang kepala ini sempat dilakukan pada saat membuang itu. Kepala terbentur dari jendela sehingga kembali kepalanya. Nah, itu sempat diurung. Perbuatan membuang kepala itu, keesokan harinya baru dilakukan pembuangan yang kedua di Ponorogo.
sedangkan untuk tubuh dibuang di daerah kami. Rekan-rekan, kami sudah melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Kami ikut sertakan dalam penyidikan ini dari Pitlafor untuk mendapatkan scientific evidence, ya, sehingga pasal yang kami pergunakan untuk menjerat tersangka ini betul-betul bisa dibuktikan secara saintifik. Mungkin dari kami itu secara saintifik nanti kami serahkan kepada Kabit Lapor untuk bisa menjelaskan. Demikian Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Kemudian selanjutnya kami serahkan ke Pak Kabit Lapor terkait dengan temuan-temuan di beberapa TKP yang sudah dilakukan penelitian oleh laboratorium forensik. Waktu dan tempat diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Yang saya hormati Dirkrim Polda Jawa Timur, Kabid Humas Polda Jawa Timur, kami Jatan Ras dan rekan-rekan awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan pada kesempatan ini kami dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melaksanakan kolaborasi bersama komunitas forensik, begitu juga dengan para penyidik, dan Laboratorium Forensik telah melaksanakan pemeriksaan teknik kriminalistik di tempat kejadian perkara, begitu juga melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan metode scientific crime investigation. Adapun hasilnya yaitu yang pertama, barang bukti sitaan dari Polres Ngawi, yaitu yang berupa tulang klavikula bagian kanan panjang sekitar 15 cm yang diambil dari hasil otopsi mayat yang tidak utuh termutilasi, tanpa kepala, dan sebagian kaki tidak ada dalam koper, yaitu di Rumah Sakit Ngawi sebagai terduga korban UHA. Kemudian selanjutnya darah segar dari Ibu Sulatemi, ini merupakan ibu kandung korban UHA. Kemudian selanjutnya hasil running dengan alat rapid hit ID DNA didapatkan hasil bahwa tulang tersebut identik atau match sebagai anak kandung biologis dari DNA darah segar milik ibu kandung tersebut. Kemudian yang berikutnya, ini hasilnya kan ya, secara scientific verification. Kemudian berikutnya adalah hasil pemeriksaan teknik kriminalistik di tempat kejadian perkara. Kami dapatkan yaitu yang pertama, resapan darah yang diambil di kasar, diambil di dinding sisi sebelah utara dalam kamar 303. Kemudian kedua, resapan darah di kasar yang diambil di lantai dekat pembuangan air kamar mandi. Ini positif darah manusia, dan yang tadi adalah positif darah manusia juga. Kemudian yang berikutnya, resapan darah di kasar yang diambil di lantai kamar mandi depan kloset, positif darah manusia. Kemudian sebilah pisau dengan sarung sajam plastik warna hijau panjang sekitar 20 cm, ini negatif darah. Kemudian berikutnya, sepotong celana panjang warna coklat milik tersangka atas nama RTH, ini positif darah manusia. Kemudian sepotong kaos lengan pendek warna hitam milik tersangka
RTH negatif darah. Kemudian mobil Toyota Veloz warna putih nopol AG 1179 TE negatif darah. Kemudian yang berikutnya ada 4 handphone saat ini dalam proses pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik. Kemudian berikutnya adalah 4 rekaman CCTV dalam proses pemeriksaan, tetapi sudah kita periksa ini, hasilnya nanti akan saya sampaikan. Kemudian hasil running lanjutan profiling DNA dengan alat rapid hit ID DNA menunjukkan bahwa profil barang bukti yang tadi saya sebutkan, yaitu resapan darah di kasa yang diambil di lantai dekat pembuangan kamar mandi dengan celana panjang milik tersangka RTH adalah match dan identik dengan barang bukti tulang klavikula yang telah kita periksa. Tentunya hal ini rekan-rekan sebagai petunjuk utama bahwa terjadinya tindak pidana perbuatan tersebut adalah pembunuhan yang kita buktikan secara scientific crime investigation. Kemudian yang selanjutnya kami telah melaksanakan pemeriksaan terhadap CCTV, yaitu secara digital forensik. Ditemukan 2 channel CCTV, satu channel 10 dan channel 13, yang mana channel 10 pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 1.01.33 waktu CCTV menunjukkan aktivitas tersangka dari mulai datang, menurunkan koper hingga memasukkan koper ke dalam mobil bernopol AG 1078 PP berwarna putih. Ini ada gambarnya kan? Kemudian channel 13 pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 05.4409 waktu CCTV menunjukkan mobil dikendarai tersangka bernopol AG 1078 PB berwarna putih meninggalkan Hotel Adi Surya. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 01.33 kamera 10 waktu CCTV tampak 2 orang laki-laki duduk di teras depan hotel, yang satu berdiri dengan membawa koper berwarna merah turun dari mobil belakang. Ini seperti hasil CCTV. Yang selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 1.14.03 kamera 10 CCTV tampak 2 orang laki-laki, yang satu masuk ke dalam mobil, satu masuk ke dalam kamar hotel. Ini kan. Kemudian yang berikutnya pada tanggal 20 Januari 25 pukul 5.16.05 kamera 10 waktu CCTV tampak 1 orang laki-laki keluar dari arah kanan mobil bernopol AG 1078 PB berwarna putih seperti ini. Kemudian berikutnya pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 5.29.28 kamera 10 waktu CCTV tampak 2 orang laki-laki duduk di teras halaman depan hotel, yang satu berdiri dengan yang satu membawa koper berwarna merah.
Kemudian selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 5:25:37 kamera 10 waktu CCTV tampak 2 orang laki-laki, satu duduk di teras halaman depan hotel berdiri dengan membawa koper berwarna merah dimasukkan di dalam mobil. Kemudian yang terakhir pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 5:44:09 kamera 13 waktu CCTV mobil bernomor AG 1078 PB berwarna putih meninggalkan hotel. Saya rasa demikian rekan-rekan hasil laboratorium forensik yang telah kami laksanakan dalam rangka membantu bantuan teknis kepolisian secara scientific crime investigation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid Lapor. Barangkali rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya, Bibi. Dan yang pertanyaan Kasih mic, ada mic ya? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mau tanya. Yang pertama terkait dengan motif pelaku ini apa sampai melakukan hal kecil tersebut. Terus apakah motif asmara atau motif ekonomi? Mengingat tersangka juga menguasai harta korban saat kejadian. Terus yang kedua untuk Pak Kalapor tadi disebutkan bahwa pisau yang bersarung hijau ini, pisau yang bersarung hijau dinyatakan negatif darah. Negatif darah artinya kalau dalam pemahaman kami yang awam ini, negatif darah artinya pisau ini tidak digunakan sebagai alat untuk melakukan mutilasi. Mungkin bisa dijelaskan apakah memungkinkan jika menggunakan alat yang sekecil itu untuk melakukan mutilasi tanpa bantuan alat yang lain. Terus yang berikutnya, yang ketiga terkait dengan tadi temuan CCTV yang menggambarkan ada 2 orang lain yang ikut membantu mulai dari mengangkat koper merah dan sebagainya. Apakah 2 orang itu sudah dilakukan pemeriksaan dan statusnya seperti apa? Mungkin saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan. Ya, perlu kami sampaikan bahwa motif terkait motifnya, hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka diketahui bahwa motifnya ini adalah pertama, korban ini sakit hati, ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Pada saat pertemuan di hotel di Kediri itu memang tersangka sudah menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban karena sebelumnya memang sudah ada cacatan melalui WhatsApp. Lainnya lagi apa sakit hatinya bahwa ini sakit hati. Lainnya dari hasil pemeriksaan bahwa korban tidak terima karena pelaku ini memiliki anak yang kedua, sehingga dari korban sendiri ya sempat melontarkan supaya pelaku ini menghilangkan anak keduanya. Itu motifnya yang kami ketahui.
diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Betul tadi yang disampaikan oleh Kabid Tasfor bahwa berdasarkan CCTV ada 2 orang di situ. 2 orang di situ adalah satu tersangka yaitu FDH alias A, yang satu lagi sudah kita amankan dan sudah kita periksa untuk mendalami peran dari yang bersangkutan, karena sementara hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalah masih kerabat dari tersangka, kemudian dimintai tolong untuk ngedrop tersangka ini ke rumah neneknya di daerah Tulungagung, rumah kosong. Nah, rekan-rekan kalau dilihat dari tempus, ini kan kejadian sejak tanggal 19 sampai dengan 23 pagi baru diketemukan bahwa mayat ini sempat menginap di beberapa tempat, antara lain rumah kosong di Tulungagung, ya. Nah, kemudian baru tanggal 21 itu dilakukan pembuangan tahap pertama, baru dilanjutkan. Kemudian tanggal 22 itu pembuangan tahap kedua, itu terhadap kepala yang sempat terpental kembali ke dalam mobil pada saat dibuang. Kenapa pada saat itu diurung tidak langsung membuang kepala yang mental kembali ke dalam mobil? Karena pada waktu itu di belakang mobil tersangka ada sepeda motor, pengendara sepeda motor, sehingga dikhawatirkan dicurigai, maka diurung. Jadi kepala itu sempat dibawa oleh yang bersangkutan untuk minum kembali. Itu ya kan. Untuk alat sementara memang diakui oleh tersangka menggunakan pisau buah. Secara saintifik hasilnya negatif, mungkin nanti kami cover bisa menjelaskan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Barangkali Pak Kapol juga bisa menjelaskan terkait ada 2 orang yang ditanyakan, kemudian juga pisau itu tadi. Monggo. Terima kasih. Kami akan memberikan penjelasan berkaitan dengan sebilah pisau tadi yang kami sampaikan adalah negatif darah. Ya, tentunya sesuai dengan prinsip kami dalam memberikan bantuan teknis kepolisian bahwa didalami oleh penyidik. Demikian, terima kasih. Tadi satu orang lagi Dan aktivitasnya terpantau di dalam CCTV. Itu apakah orang ketiga atau 2 orang itu? Terus untuk apakah memungkinkan kalau yang bersangkutan ini membawa alat lain untuk kemudian melakukan mutilasi selain dengan pisau yang tadi diakui? Lalu yang ketiga, dari hasil pemeriksaan kesehatan mental yang bersangkutan ini, apakah ada kecenderungan psikopat? Terima kasih. Ya, baik rekan-rekan, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang ada di CCTV sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid Tasfor itu terlihat 2 orang. 2 orang itu adalah satu tersangka, satu lagi itu sampai dengan saat ini kita lakukan pemeriksaan itu masih dalam tahap beliau diminta untuk ngedrop tersangka ini ke hotel, gitu. Ya, dari hotel ini jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan, ketika tanggal 19 itu datang, tersangka itu menggunakan Grab. Nah, ketika selesai melakukan perbuatan sekitar 23.30 itu baru mencekik. Kemudian ditinggal korban itu di dalam hotel. Kemudian tersangka ini menghubungi kerabatnya itu, minta tolong dijemput. Kemudian setelah dijemput, minta tolong diantarkan ke rumah neneknya yang di Tulungagung, rumah kosong itu. Ya.
Nah, peran sementara yang baru kami dapatkan itu, apakah turut melakukan perbuatan pidananya masih kami dalami. Gitu. Kemudian terkait apakah ini psikopat, saya kira bukan kapasitas saya untuk menjawab, tapi ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami. Akan kami periksakan juga ke psikiater nantinya. Itu ya Mbak Ika. Terima kasih. Cukup ya rekan-rekan. Cukup kita. Sosok yang membantu di hotel, sosok saksi yang membantu di hotel, kerabatnya itu apakah orang yang sama dengan yang mengantar pelaku sampai akhirnya ditangkap oleh tim Dalam Ras, sebagaimana video yang beredar. Kemudian pasca eksekusi itu si pelaku semacam kabur kemana? Itu kemarin ada yang bertanya. Kerabatnya itu sendiri itu mengetahui kalau ada korban di mobil itu. Ya, saya sampaikan rekan-rekan, kami masih mendalami ya peran dari kerabatnya ini. Apakah pada saat kemarin ditangkap ada kerabatnya ini, sepengetahuan kami tidak ada, gitu ya. Tapi nanti untuk peran akan kami dalami lagi apakah perbuatan dari kerabatnya ini turut serta dalam melakukan perbuatan pidana. Apakah dia tahu dalam koper itu ada mayatnya? Sampai dengan saat ini masih kita dalami. Memang dalam pemeriksaan sementara kalau dilihat di CCTV itu yang mengangkat tersangka sendiri, bukan dibantu. Perannya itu sementara hanya sebatas antar jemput, ya. Itu ya. Terakhir. Ya, satu lagi. Dan terakhir. Ya. Lagi. Nah, itu belum. Ya, untuk pelaku apakah Wahyu, Ya, rekan-rekan, pasal yang dipersangkakan kami tentunya pertama dari hasil penyidikan dan pemeriksaan yang kita lakukan, kita terapkan pasal pembunuhan berencana 340 KUHP, tapi kita juga subsidiar dengan 338 pembunuhan dan lebih subsidiar lagi dengan 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Itu ya rekan-rekan. ya cukup ya. Cukup, kita langsung ke barang bukti. Ya, terima kasih. cukup ya? Ini barangkali nanti bisa dijelaskan oleh Pak Direktur oleh Pak Kasubdit beberapa barang bukti yang temuan. Monggo mulai dari kunci Pak Kasat ini, Pak Kasat dari Blitar, Pak. Temuan-temuan monggo sini Pak Kasat. Ini yang mau jelaskan barangkali dari Kasubdit atau komandan? Ya, pisau. Ini rekan, ini pisau yang diakui sementara yang digunakan untuk memutilasi korban. Ya, kita masih dalami apakah betul ini adalah alat yang digunakan untuk mutilasi tersebut atau ada alat lainnya untuk melakukan mutilasi tersebut. Oh iya. Kiri nonton dulu nanti dulu. Lanjut ini Tambang dan kali tambang dan. Ini barangkali gunakan untuk Pak Wadi ini tambang untuk meningkat tujuan bisa dimasukkan termasuk ini ya Pak. Jadi itu juga sama tambang juga untuk mengikat termasuk
gelap. Kemudian kami juga sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di luar kita juga menyita 3 unit kendaraan roda 4, antara lain ini kuncinya ada mobil R3 yang punya korban yang sempat dijual. Kemudian dari hasil penjualan R3 itu kemudian kita menyita ada Vios. Vios itu adalah pembelian dari hasil penjualan R3. Kemudian juga kita menyita satu lagi Veloz, yaitu kendaraan yang digunakan sebagai sarana untuk membuang dari organ tubuh yang sudah dimutilasi. Demikian ya, saudara. Dan sosok yang membeli mobil R3 korban siapa? Hasil penyidikan yang kita ketahui bahwa yang membeli itu seseorang warga di Kediri, sudah kita internet. Dia modus untuk menjualnya bagaimana? Dijual online, sedang kami dalami. Kenapa kok? Apakah ini grup tertentu yang memang khusus terkait hasil tindak pidana atau memang jual beli mobil seperti biasa? Gitu. Dan profesi pelaku apa? Profesi pelaku rekan-rekan sementara sesuai KTP pelajar, tapi secara informal hasil dari profiling kami, pelaku ini adalah salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung. Juga bertindak sebagai LSM yang sering berkomunikasi dengan anggota di Polres daerah Tulungagung, Trenggalek dan sekitarnya. Demikian ya, rekan-rekan. Ya, cukup ya? Cukup. Ya, oke. Pelan-pelan.